Inilah rijalun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para aulia. Dan para rijal ini juga harus memiliki guru rijal, karena warisan itu adalah rantaian sanad. Warisan itu punya hubungan biologis, punya hubungan intelektual, punya hubungan ilmu, punya warisan nur. Yang diwariskan di sini nur, bukan ilmu biasa. Makanya Nabi katakan warathah itu adalah warisan. Kalau warisan berarti punya sanad. Dan ini yang dinyatakan oleh para ulama, menyatakan sebagaimana disebut di dalam kitab Sahih Muslim, al-isnad minad din, sanad bagian daripada agama. Unzuru mimman tahfuzuna dinakum, perhatikan dengan siapa kalian mengambil ilmu agama. Ibnu Mubarak mengatakan laulal isnad laghala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, maka orang-orang akan berkata semaunya, sekehendaknya. Kata Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah, yang lahir tahun 118 Hijriah, meninggal 181 Hijriah. Dan juga ini para rijal, mereka ini memenuhi janji mereka bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala perintahkan kita agar selalu menjalin hubungan dengan mereka. Harus selalu bersama dengan mereka. Gak boleh berpisah dengan mereka. Minimal kalau jauh jarak kita dengan para aulia atau mereka sudah banyak yang meninggal dunia, maka kita bisa menyambung dengan mereka. Dengan apa? Dengan kecintaan kepada mereka. Mahabbah kepada mereka akan menjalin koneksi kita dengan mereka. Ini dinyatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, pengarang kitab Tadhkirun Nas. Beliau mengatakan, "Idza dzakarta waliya," apabila kalian mengenang seorang wali, au isma waliin, atau kalian menyebutkan nama seorang wali, imtaddat uslah bainaka wa bainahu, maka akan terkoneksi dirimu dengan wali tersebut. Sebagaimana handphone, kita telepon jarak jauh, yang satu ada di Yaman misalnya, yang satunya di Indonesia, dia telepon tersambung ke Yaman. Dengan para aulia demikian. Ketika kita cinta, yang pertama kita mahabbah kepada mereka, yang kedua tasdiq, kita benarkan mereka wali, yang ketiga niat ittiba, niat mengikuti mereka. Kalau seperti itu, kita sebut nama mereka, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab beliau Tadhkirun Nas. Beliau menyatakan, "Idza dzakarta waliyan au isma wali imtaddat uslah bainaka wa bainahu." Kalau menyebutkan nama wali, maka akan terhubung dirimu dengan wali tersebut, kata beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahullah. Sebagaimana disebutkan, para aulia ini mereka adalah orang-orang yang tahu balas budi. Kita cinta kepada mereka, kecintaan kita tidak sia-sia. Ada balasan, ada hadiah, ada anugerah yang Allah berikan. Kenapa? Disebutkan dalam kitab Syiaru A'lami Nubala yang disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Az-Zahabi, yang lahir tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah. Ketika menceritakan biografinya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, diceritakan seorang laki-laki datang menemui Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Dia menyatakan, "Ya Imam, dullani ala amalin atakarrabu bihi ila Rabbi." Tunjukkan padaku satu amalan yang membuat aku dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apa jawaban beliau? "Ahbib auliya Allah." Cintailah para wali-wali Allah. Liyuhibbu. Ketika engkau cinta kepada para wali Allah, cintamu akan dibalas oleh mereka. Dan mereka pasti cinta kepadamu. Kalau mereka cinta padamu, ya, fa inna Allah ta'ala yanzuru ila qulubi awliyaih fala alla an yanzura ila ismika fi qalbi waliyin fayaghfir lak. Karena ketika mereka cinta kepadamu, secara otomatis namamu ada di dalam hati mereka. Dan di saat Allah Ta'ala memandang hati mereka, ternyata di dalam hati mereka tertulis namamu, maka dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah
Beliau mengatakan, idza kunta fi qalbi 'arifin billah wa nazalat 'alaihi al-anwar hasalta nasibaka minha. Jika engkau berada di dalam hati seorang yang mengenal Allah dan Allah senantiasa mencucurkan cahaya anugerah ke dalam hati orang-orang yang mengenal Allah, maka engkau yang berada dalam hati orang yang mengenal Allah mendapatkan bagian cahaya anugerah tersebut, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah. Karena kenapa mereka diberikan anugerah yang berlimpah? Karena mereka adalah rijalullah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika memberikan penjelasan tentang rijalullah, beliau mengatakan, rijalullah min kulli dzi qalbin munawwar. Rijal-rijalnya Allah, para wali-wali Allah, min kulli dzi qalbin munawwar, mereka memiliki hati yang telah Allah berikan cahaya. Musaffan min jami'id danas, thayyibin mutahhar, dan hati mereka telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kotoran-kotoran, dan Allah memberikan kesucian hati mereka bertambah suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah rijalullah, para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cinta kepada mereka, mereka balas. Dan bukan saja mereka balas, Allah juga membalas dengan mengampuni dosa kita, dengan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang rizkinya sulit, ketika cinta kepada para aulia, Allah mudahkan rizkinya. Yang ilmunya sulit untuk dipelajari, ketika ia cinta kepada seorang wali Allah, maka Allah akan mudahkan ilmunya. Sebagaimana diceritakan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratibul Attas, beliau punya murid bernama Syekh Ali Baros. Itu diberikan ilmu laduni dengan berkat daripada sang guru ridho kepadanya, yaitu seorang guru yang wali bernama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, lau nazartu ila badwi alladhi yabulu ala fakhidhihi la usiluhu ila Allah ta'ala lahadha. Seandainya saya melihat kepada seorang badui, orang yang tinggal di dusun, orang yang tidak mengenal peradaban, yang dia kencing pun di atas pahanya, tapi saya ridho kepadanya, saya akan mengantarkan dia dekat kepada Allah lahadzatan, dalam waktu sesaat, kata beliau. Karena mereka telah diberikan VIP, diberikan fasilitas yang khusus, karena mereka adalah para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.